Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pakaian perak bersinar cemerlang. Aura ilahi merasuki udara. Pemuda itu heroik dan kuat, tampak seperti dewa tertinggi yang turun dari surga, yang menunjukkan penghinaan terhadap dunia ini dan memandang rendah dunia manusia. Wajah Shi Hao tenang, tetapi ada fluktuasi besar yang naik dan turun di dalam pikirannya. Penampilan pemuda ini tidak asing, memiliki beberapa sifat yang mirip dengan orang tuanya. Sudut matanya dan ujung alisnya memiliki beberapa kesamaan. Qin Hao, Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Mengapa Qin nama keluarganya? Dia tenggelam dalam keadaan diam. Mereka, matanya menyala dengan cahaya saat dia menatap pemuda di depan. Sama seperti dia memiliki bagian, Hao, untuk namanya, hanya saja, nama belakangnya berbeda. Dalam sekejap, Shi Hao memikirkan banyak hal. Kiang! Di sisi yang berlawanan, tombak perak di tangan pemuda itu bergerak, mengeluarkan tangisan lembut, seolah-olah itu adalah auman naga. Itu bergema melalui tempat ini, membuat hati orang lain gemetar. Tombak di tangan Qin Hao menunjuk keluar. Biarkan Qin Fa pergi. Ujung tombak perak sangat mendominasi. Ini adalah tombak yang ditempa oleh dewa. Cahaya perak berkedip, menghasilkan niat membunuh yang tak terkalahkan saat mengunci Shi Hao. Shi Hao tetap diam sejenak. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, kamu akan bergerak melawanku. Qin Hao tidak mengatakan apa-apa. Matanya tegas, dan semangat kepahlawanannya menakutkan. Pakaian pertempuran ilahi di tubuhnya bersinar dengan cemerlang, membuatnya tampak seperti matahari surgawi perak. Itu membuatnya tampak lebih luar biasa dan dunia lain. Sebelum saya mengambil tindakan, izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda melihat seorang penatua bersenjata tunggal? Namanya Shi Zongtian, dan dia juga disebut Dewa Iblis Agung Kakek 15. Apa kau pernah mengobrol dengannya sebelumnya? Shi Hao bertanya. Lepaskan Qin Fa dulu. Segala sesuatu yang lain dapat didiskusikan setelahnya. Mata pemuda itu dalam dan kata-katanya tegas. Dapat dilihat bahwa dia cukup percaya diri. Shi Hao tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah adik laki-lakinya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dia menghela nafas dengan lembut. Dia tidak pernah menyangka harus melawannya begitu mereka bertemu. Dia berbalik ke arah kedua tetua dan berkata, apakah kalian berdua puas dengan keadaannya? Katakan di mana kakek saya dan bagaimana dia sekarang. Jika tidak, gunung abadi Anda akan sangat terguncang lagi, dan bahkan mungkin runtuh. Kedua tetua tidak mengatakan apa-apa. Qin Hao ingin berjalan, dan dia berkata, apakah kamu berani melawanku? Apakah aku bertarung melawanmu atau aku bertarung melawan pakaian magis ilahimu? Shi Hao bertanya. Saya hanya ingin bertarung di ranah kultivasi yang sama. Apakah kamu berani? Pemuda itu tampaknya sangat menginginkan pertempuran ini. Matanya berkembang dengan cahaya, dan pakaian perak di tubuhnya berdering dan mengeluarkan suara kengkiang. Kau ingin melawanku begitu saja? Shi Hao menatapnya. Saya dapat mengatakan bahwa Anda cukup kuat. Saya membutuhkan lawan jenis ini. Pemuda berpakaian perak itu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Dia memiliki keinginan untuk menghadapi lawan yang kuat. Ekspresi Shi Hao tetap acuh tak acuh. Dia menyingkirkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dan dengan tenang berkata, kalau begitu, lakukan langkahmu. Bagus! Pemuda itu mengeluarkan raungan, dan seperti Phoenix ilahi, dia melompat ke atas. Pakaian pertempuran perak menjadi redup, menahan kekuatan ilahinya.
Dia membanting tinjunya keluar, menggunakan kekuatan dagingnya. Ketika Shi Hao melihat ini, dia tidak mengungkapkan perubahan emosi apapun. Dia mengulurkan telapak tangan dan dengan lembut memblokirnya di depannya. Ada transformasi aneh yang terjadi di sana, dan tidak peduli jenis serangan apa yang dilakukan pemuda yang seperti anak dewa, itu hanya mengenai bagian tengah telapak tangannya. Peng! Suara teredam terdengar, dan ruang terdistorsi. Pemuda yang mengenakan pakaian perang perak memiliki kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan dagingnya saja bisa mengguncang dunia. Kulitnya bersinar dengan kilau, dia telah mengolah tubuh berharga yang tidak bisa dihancurkan. Namun, Shi Hao tidak bergerak sedikit pun. Telapak tangannya masih bertumpu di langit, membiarkan tinju pemuda itu menyerangnya saat dia diam-diam memperhatikan. Pemuda itu sangat terkejut. Tinjunya sedikit bergetar, dan dia mundur. Gunung yang dia injak runtuh, dan simbol di bawahnya terus berkedip sebelum menghilang. Baru kemudian dia menetralkan kekuatan luar biasa yang telah dipantulkan. Sangat kuat. Qin Hao sangat tercengang. Kemudian, dia berteriak ringan, dan seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya perak bersinar dengan gemilang, membuatnya tampak seperti dewa yang bermandikan api perak. Dia sekali lagi bergegas keluar. Kali ini, dia mengayunkan tinjunya secara melingkar, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus. Kekuatan dagingnya dinaikkan ke puncaknya, menyebabkan langit dan bumi beresonansi dengannya. Pada saat ini, dia menjadi satu dengan surga. Dia memasuki keadaan aneh, seolah-olah dia bergerak bersama dengan dao surgawi yang memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Memiliki tubuh fisik yang begitu kuat di usianya, serta potensi yang tak ada habisnya, pasti membuatnya menjadi talenta mengejutkan yang bisa mencengangkan dunia. Dengan suara peng, Shi Hao terus mengulurkan telapak tangan di depannya, menghentikan langkahnya. Tinju itu menghantam telapak tangannya lagi. Kali ini, cahaya perak bersemi. Semua kekuatan Qin Hao melesat ke langit, dan energi esensinya yang telah selaras dengan surga terbakar seperti tungku, melepaskan cahaya abadi. Cahaya ilahi bersinar jelas di mata pemuda itu. Sayangnya, dia masih belum bisa mencapai apapun. Sosok di depannya berdiri tak bergerak seperti batu besar. Setelah mengeluarkan suara teredam, Qin Hao mundur, sedikit terhuyung saat dia melakukannya. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berdiri di tempatnya dan tidak menyerang lagi. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Dia berkata dengan lembut. Meskipun pihak lain 2 tahun lebih tua dari dirinya, menjadi tenang dan tenang masih membuatnya terkejut. Harus disebutkan bahwa biasanya, mereka yang satu generasi lebih tua dan mereka yang lebih dari 10 tahun dikalahkan olehnya. Bakatnya terlalu mengejutkan, dan keterampilannya sangat menantang. Namun hari ini, kepercayaan dirinya yang tak tertandingi tidak berguna. Dia telah bertemu lawan yang menjulang di depannya seperti gunung besar yang tak tergoyahkan. Kamu masih muda. Untuk memiliki jenis kekuatan daging ini tidak akan membuat Anda lebih lemah dari orang lain. Sudah cukup untuk mengabaikan dunia, kata Shi Hao. Ini bukan kata-kata kosong dan malah pujian sejati. Bagaimana dengan dibandingkan denganmu 2 tahun lalu? Pakaian perang perak berkedip-kedip. Mata pemuda itu mengungkapkan kekuatan ilahi saat dia menatap Shi Hao. Mengapa kamu merasa perlu membandingkan dirimu denganku? Shi Hao bertanya. Saya hanya ingin tahu. Cahaya perak di tubuh Qin Hao berkembang, dan pakaiannya sekali lagi mengalir dengan aura ilahi. Tombak itu muncul kembali di tangannya, dan dia mengarahkannya ke kepala Shi Hao, berkata, apakah kamu berani bertarung lagi? Shi Hao mengerutkan kening dan berkata, kamu masih belum menebak identitasku. Pemuda itu mengangguk dan berkata, aku sudah tahu. Namun, saya hanya ingin pertempuran murni.
Aku benar-benar ingin bertarung melawanmu. Saya tidak punya pikiran lain yang mengganggu. Shi Hao menatapnya agak terganggu, merasa bahwa dia memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tak tertandingi dalam dirinya. Ada juga arogansi dan kesombongan yang hanya dimiliki oleh seorang pemuda yang menginginkan pertempuran besar untuk mengasah diri. Individu dengan satu tangan adalah kakekmu. Saya ingin informasi tentang dia. Apa ada yang lebih penting dari itu? Shi Hao bertanya. Aku ingin bertarung sekarang. Tombak di tangan pemuda itu menunjuk ke arah Shi Hao. Cahaya perak berkembang, dan aura ilahi abadi melonjak, tekanan yang dilepaskannya menindas langit dan bumi. Di belakangnya, kedua tetua itu mengangguk. Mereka jelas puas, mengagumi kepercayaan dirinya yang tak tertandingi. Orang itu adalah kakekmu. Mata Shi Hao menjadi dalam, dan kemudian dia tidak lagi mengatakan apa-apa. Sebuah tombak hitam besar muncul di tangannya, dan dengan sapuan besar, itu segera meletus dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Bilah dan tiang tombak hitam menjadi emas, dan kekuatan sucinya meletus. Itu seperti laut tanpa batas saat menyapu ke segala arah. Ini adalah negara klan batu yang menjaga halberd ilahi. Itu benar-benar menakutkan dan cukup untuk mengguncang suatu wilayah. Itu tidak pernah redup dalam berlalunya waktu, masih memiliki kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Hong! Shi Hao menikam dengan keras, membanting tombak ke tanah, menyebabkan tempat ini runtuh. Bahkan formasi tidak bisa melindungi tempat ini. Batu-batu berhamburan ke awan, dan rantai keteraturan meluas kemana-mana, meruntuhkan tempat ini. Ini adalah surga yang dipenuhi kekuatan ilahi. Aura ilahi abadi sedang dirilis. Ini tidak dilakukan untuk menargetkan Qin Hao, tetapi karena ketidakpuasannya terhadap kedua tetua itu. Dia ingin menekan mereka, dan karena itu, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat itu tempat ini sangat runtuh. Meskipun Qin Hao mengenakan pakaian pertempuran ilahi, dia masih muda. Dia diledakkan terbang. Cahaya perak terus berkedip, membantunya memblokir tekanan yang luar biasa. Kedua tetua dengan cepat mundur, menarik Qin Hao bersama mereka. Mereka segera melarikan diri menuju cakrawala. Ekspresi mereka kasar. Apakah Anda tahu hasil seperti apa yang akan diperoleh dengan menggunakan senjata ilahi yang begitu kuat di klan Qin saya? Salah satu tetua berkata dengan dingin. Menekan! Orang lain langsung berteriak. Dia mengaktifkan formasi hebat, dan cahaya segera mengalir ke langit, menutupi tempat ini. Shi Hao tercengang. Dia merasa negara yang menjaga Divine Halberd di tangannya bergetar hebat. Itu benar-benar ingin menembus langit dan bergegas ke Vive Peak. Itu akan dibawa pergi. Dengan suara syua, dia menyingkirkan tombak emas. Dikabarkan bahwa di bawah Vive Peak terdapat keberadaan yang tiada tara. Sepertinya ini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Paling tidak, harus ada harta yang menakutkan di dalam puncak 5 fase ini. Di surga, pakaian perak Qin Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Dadanya naik turun, merasakan kejutan besar terhadap kekuatan ilahi Shi Hao. Dia hanya membanting tombak ke tanah, namun ada jenis kekuatan yang memaksa mereka bertiga mundur. Salah satu tetua tersenyum dan berkata, "Kamu sudah cukup mencengangkan. Hanya saja Anda masih muda. Jika Anda seumuran, tidak ada yang akan menjadi lawan Anda. Lepaskan Qin Nifa." Pada saat ini, seseorang masuk dari luar gunung. Rambutnya putih, dan tubuhnya tinggi dan besar. Tatapannya ringan saat dia berjalan dengan langkah besar. Ini adalah individu paruh baya. Dia tinggi, besar, dan kuat, tetapi di matanya, tanda-tanda perubahan besar bisa terlihat. Usianya jelas tidak muda, dan apa yang dia alami pasti lebih besar dari seluruh kehidupan orang normal.
gangguan besar di sini secara alami membuat khawatir banyak orang dari Gunung Abadi. Tatapan individu berambut putih itu dingin. Dia menjulang dari atas dan menatap Shi Hao. Akulah yang berurusan dengan Shi Zongtian, dan tepat di tempat inilah aku memukulinya sampai dia memuntahkan banyak darah. Ketika Shi Hao mendengar ini, setiap helai rambut di tubuhnya berdiri dengan marah. Siapa Shi Zongtian? Dia dikenal sebagai Dewa Iblis Agung, seseorang yang kuat dan tak tertandingi. Dia adalah kakek Shi Hao. Namun, dia benar-benar dipaksa untuk memuntahkan darah dalam jumlah besar. Ini membuat niat membunuh Shi Hao melonjak. Dia berada di ambang meletus. Kamu telah berkultivasi ratusan tahun, namun kamu masih berani membual tentang mengalahkan kakekku. Hari ini, aku, Shi Hao, akan bertarung di sini, menggunakan darah untuk menghapus penghinaan kakekku. Shi Hao berteriak keras. Dia tidak pernah marah seperti sekarang. Rambutnya menari-nari, membentuk domain. Batu-batu di sekitarnya mulai bergemuruh, dan semuanya bergegas ke langit, mengguncang hati semua orang yang hadir. Meskipun Shi Hao marah, dia masih bisa mengatakan bahwa ahli tertinggi ini sangat tidak biasa. Energi darah di sekitar tubuhnya sangat kuat sampai-sampai agak berlebihan. Simbol di dalam dirinya mengalir seperti lautan, dan energi esensinya melonjak seperti naga. Qin Shan adalah orang gila. Demi kultivasi, dia menggunakan metode apapun dan telah memasuki jalur iblis. Anda tidak perlu belajar darinya. Di kejauhan, kedua tetua memperingatkan Qin Hao. Nama individu berambut putih itu adalah Qin Shan. Tubuhnya yang mengesankan seperti gunung, menakutkan bagi jiwa mereka. Tatapannya dalam dan dingin seperti kilat saat dia melihat Shi Hao. Yang disebut jenius hanya demi membunuh. Gunakan semua kekuatanmu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Hong! Shi Hao tidak membutuhkan pria paruh baya ini untuk memberitahunya. Setelah bergabung dengan pakaian perang emas yang tidak tahan lama, dia lama meletus keluar. Kemarahan dan niat perang bergabung bersama, membentuk jenis mengamuk. Fluktuasi tak terbatas beriak keluar ke segala arah. Kakeknya memiliki tempat khusus di hatinya. Setelah mengetahui bahwa kakek 15 telah terluka dan diserang sampai dia memuntahkan darah, Shi Hao sepertinya sudah gila. Seekor kunpeng emas melebarkan sayapnya, ingin membelah 9 langit. Shi Hao membentuk kunpeng dan bergegas ke surga untuk bertarung sengit melawan individu ini. Begitu pertempuran dimulai, darah memercik keluar di langit. Pertempuran itu luar biasa ganas dan pahit. Bahu individu berambut putih itu hampir hancur oleh serangan Shi Hao, sementara Shi Hao juga mengalami sedikit kerusakan. Dia memuntahkan setengah suap darah dari mulutnya. Pertempuran itu terlalu intens. Pada saat itu, kedua individu itu bentrok ribuan kali dan terus-menerus bergeser posisi. Seolah-olah dua garis petir terjalin di langit. Shi Hao terguncang. Individu ini sangat kuat. Dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi di alam makhluk tertinggi. Batu kecil itu tangguh. Dia benar-benar bisa bertarung melawan Qin Shan sampai level ini. Anda harus memahami bahwa orang gila ini telah menyapu semua lawannya untuk mencapai tahapnya saat ini. Dia hanya kalah beberapa kali di masa lalu. Di kejauhan kedua tetua menghela nafas. Meskipun Shi Hao marah, kesadaran bertarungnya menjadi lebih tajam. Lawan yang dia temui kali ini benar-benar terlalu kuat. Itu pasti salah satu pertempuran paling sulit yang pernah dia lawan. Bagaimanapun, dia masih bukan ahli tertinggi sejati. Ah! Shi Hao meraung. Ketika dia memikirkan kakeknya terluka, dia menjadi seperti iblis. Rambutnya beterbangan dengan kacau, dan seluruh potensi tubuhnya meledak, menyebabkan kekuatannya meningkat lebih besar lagi. Hong! Di surga, peng besar emas bergegas.
Itu membawa cahaya keemasan tak berujung yang menindas dunia. Pada saat yang sama, seekor ikan hitam besar berenang dengan laut hitam tak terbatas di bawahnya. Langit dan bumi terbelah menjadi dua warna, dipisahkan menjadi peng besar dan ikan hitam, membentuk energi yang dan yin yang besar. Itu terlalu menakutkan. Merusak. Shihao meraung. Gunung dan sungai dipindahkan, dan semua gunung abadi bergoyang. Dia menjadi gila setelah mengetahui bahwa kakeknya terluka. Dia menggunakan semua kekuatannya tanpa menahan apapun. Detik berikutnya, peng besar dan ikan hitam besar terjalin bersama, membentuk yin yang dao. Itu seperti kekuatan pamungkas tertinggi. Suara gemuruh merobek udara saat menghantam Qin Shan. Kedua individu itu bertabrakan. Mereka sudah bertukar ratusan ribu serangan. Dia sudah bertahan untuk waktu yang sangat lama, tetapi di bawah serangan ini, Qin Shan langsung runtuh. Dengan suara hong, dia diledakkan terbang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan compang-camping. Shihao juga memuntahkan darah. Dia seperti dewa atau iblis yang telah turun ke dunia ini. Dia menukik dan mengangkatnya dari bumi yang besar. Kemudian, dia mengirimnya terbang lagi dengan tamparan. Hong! Qin Shan menabrak tebing berbatu, menyebabkan tubuhnya menjadi lebih compang-camping. Sejumlah besar darah mengalir turun dari tebing. Sementara itu, suara keras bisa terdengar. Lembah itu telah terbuka. Dua tebing terpisah, memperlihatkan lembah abadi yang tak terbatas di dalamnya. Mata Shihao terbakar dengan marah. Dia berjalan dan mengangkat Qin Shan. Kemudian, dia berjalan menuju lembah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.